Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kok tunggu itu. Ya dimulai saking khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel iki ngrungokno mawon niku lho sing. Dikulas kanim mukadimah bahwa ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu zuriyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh Muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenan ya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kebenaran. Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik timbang ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah, karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih amul nabo istimewa? Nah, ini mungkin kalau terangkan yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan gua nganti saat ini gimana? Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawafani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh uang nentokno nganggo ikhtiare dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik. Kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih. Makanya sebagian donga luweh diplomatis, luweh napa. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini pun Nabi nanti mari donga malih.
Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kalau bolak-balik matur, nak ono mayat dilepas mesti apik. Mbok bajingane penjahat mesti apik. Kok penjahat apik nang mati, berarti rohatan di mingkuli syarri. Berarti itu terakhir kejahatan. Mulane kalau tak protes, sauri kuwi zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menang bar kejahatan. Itu nanti bisa ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fi kulli khairin apa, mati dianggap rohatan mingkuli syarri. Akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ngombe Allah kesunudan tok. Jadi kalau Mustafa itu paling urip ya. Gusti kalau iso urip berarti iso ngamal apik. Ngono nek mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggere mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Jadi ora ono lho, nek mati ora ono apa? Kan ya nek mati ya Allah kula urip kangge sae sak niki mati. Anggere mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Ini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Itu loh. Misalnya kita jadi bapak, anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati, anak nol ya apik. Kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Ya Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengkira waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kula waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusna melawan sinten? Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin kula waca teks pidato Said Hasan, kenapa dia kompromi dengan kebatilan. Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah, nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini Said Hasan milih kompromi, paham ya? Sebab itu sampean lewat ngaji ini akan tahu kan apa yang milih kompromi ini, monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nah, milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ora usah tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah Pak, kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu yang mimpin Abu Bakar, mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngurmat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini juga dibunuh. Ali mati ini juga dibunuh. Akhirnya sausai Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang nggak jelas dapat mandat dari siapa tapi cukup mimpin. Sebab itu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah nantang perang, cukup paten, apa paten. Cara Gus Dur ora dadi presiden ra paten. Penting ora ana pasukan berani mati, ora berani hidup iku penting ora hidup, paham. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa Husain? Dan sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah. Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad sing mutasil, problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat.
Kalau mau tahu ini pidato ini Said Hasan, Said Husain Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil dari Said Hasan Husain ini, sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini, sing wonten harokat. Ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a sultanan jairan, mustahillan li haramillah, nakitan li ahdillah, mukhalifan li sunnati Rasulillah, ya'malu fi ibadillah bil iyad wal udwan. Falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Man desabane wong ro'ay ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustahilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora Allah haram. Nakitan termentang di ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnahe Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah bil ismi lan dosa wal udwan lan ngoyo. Hubungane mbek wong men keliru wae. Keliru artine ngene, sing kroni disugih-sugih. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong marah otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire blese. Wong nak ditetir ra bener. Ora wong ayu sahabat itu dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kreten pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya dolim wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat tukang sampah nyek, wong kok demo dadi tukang sampah. Lha iki jenenge keliru terus Mas. Ya nek ana sopan sing ngene iku jenenge keliru terus. Roh wong elek nyek, roh wong sugih wedi iku keliru terus. Jenenge ya malu fi ibadillah bil ismil udwan. Salam yuhayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan bifi'lin kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Karena mongko ana alam wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayut khilahu masqalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus nglawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sampeyan mesti mlebu neraka. Nah. Jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu napa biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat qaul, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat qaul. Minimal lewat apa? Lewat qaul itu penting. Senajan to kowe ora usah revolusi lewat fi'lu, lewat perilaku akhwat. Misalnya ngeten, misalnya kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu. Tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kapal, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukumnya wong wedok kota-kota, kata anjeka nggawa rukah mau masjid. Mbok hukumnya wong pasar mau masjid jamaah. Mbok hukumnya wong soleh, wong mulai macam belum. Tak jawab ini aku tak tahu. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ora iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong soleh, dia melanggar apa Mulane dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu ya ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu. Malaikat zaman akhir umpama manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung, ora manusia.
artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi, baru kayak nari pornografi duit akeh kelar umroh. Lah buktinya apa? Hadroh atau samroh kiai-kiai itu ora kelar umroh. Mereka pas nari kanggo bacaan Islam paling banter pemangan. Sing betul-betul duit seperti itu. Ana duit samroh itu umroh. Mereka ora porno. Orang apa porno? Sing pornografi dapat duit akeh cepet. Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat itu mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duitnya kok pornografi. Jadi umroh baru kayak pornografi. Untuk malaikat rapal mikir. Nah akhirnya ditulis sama amal sekolah karatin khairai. Mulai goblok-goblok wong Islam, naik semarat kepen umroh, goblok-goblok wong Islam. Wes semarat kepen haji, goblok-goblok wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim, misalnya bagi muslimah dia tutupi aurat, kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia ngelakoni perintah Allah itu nutupi. Dia lakukan umroh, nanti tekir iso haji iso umroh. Maka nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudunya dia bangga syukur lakukan umroh. Iku artis yang fasik-fasik diparingi umroh, aku yang soleh diparingi woblok, nah kalau ngono apa? Dia harus syukur. Nah kalau pengen barang lopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam rata wajib. Barang wajib tahu deh, kok dikepingi? Paham deh? Dengan status duit yang kotak mau 5.000 berat setengah kilo, itu rata wajib deh. Orang perlu pengen paham loh. Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus no. Orang malah kepengen menutupi aurat, akhirnya lagi aksi porno. Akhirnya sampai jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Tak ada artis-artis jeneng aslinya Islam kafir, paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga, terus akhirnya jenenge jelas, tapi lakunya apa? Jelas. Dan tetap ketok Islam kadang umroh lah. Gue rasa mikir, aku hukumnya piye. Lalu orang pangeran ada mikir hukumnya. Dan pangeran, lalu saya hukumi, kira sama-sama. Kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis Gus nak umroh jeneng wis. Oke orang, mari donga pulang. Tapi bayar piro? Wae terus. Nak nangis suwi bayar kula tambah. Cangkem. Jadi ada tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Ini tak omongi kan jagulan. Gue kurang ajar temen-temen. Lalu kayak mau wani marai dungo carane tawaf putih ya saya ngono ya. Kayak wani marai carane nutupi aurat agak wani. Bukan wani lagi gue orang termasuk marro amin kemungkaran apa? Cara aku kayak ini tak omongi orang usah dungo tawaf ora wajib nih sama nutupi aurat. Itu ngampil aku itu apa-apa aku. Tapi ya terapayu. Nah keyakinan saya Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu entah qaulu, mesti membunuh. Itu keyakinan saya Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Sayyid Sinten. Belum penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kula nu penentang keras nak ono kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nak ono kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Baru kayak zina iku jorok. Iku baru kayak omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak jadah. Cara Jawa anak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani nopo jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum berubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diplomasi. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing.
Sajane kan kudu jelas. Nah kamu flase ada rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Ya coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kersorawu. Lagi ini rawu yang jurang. Bagian mau itu kata anak lantaran durungnya sakro juga. Meriang dia ini. Dia nentang. Orang bisa ngoni. Orang nentang, dia keyakinannya tetap khas. Akhirnya dia ini meriang, gak jelas. Itu cara kaya kusen, jenis dia ini tengkolan benar. Cara Ramadan itu jenis. Ini sih fakta kusen maksudnya. Enggak saya katakan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia milih saya katakan aman. Rai-rai Indonesia bilang mazhabnya itu saya katakan. Tapi sampai lewat sini ingat bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lalu pulau itu tentang pengiran. Muka udah dikira mulia teman-teman. Artinya ya muka-muka mulia sama tadi pun keluar aja. Kalau nu bayang ada tiga itu alim tahqiq tapi mulianya sedengan. Ya ono sing seneng ono sing ora terus pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau di utang di masalah seneng loh. Dan kayak umumnya wong. Ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya mesti dua mobil, mesti dua nanti kaget. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita senang enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji mau nyatanya mau ditamoni tiang dibuat nasi, kalau biasa-biasa. Lalu kata sih salah paham itu. Gus anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu tak boleh. Biro-biro tak peduli ya, rata usir biro-biro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idatu itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu harus juga berjuang. Misalnya apa jamaah ada tamu, sampai perang ada tamu, jadi tamu khusus Nabi walakin idatu itu. Ngenteni dipang. Yang Jawa ngambil dalil manroam apa paling krimbal. Nah ada tamu kudu dimulyakno. Tapi itu kan kitab setiha. Wong sing diomah ana tamu mulyakno, tamune kudu mulyakno sing duwe omah. Ana masalah keluarga, ana masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong toriko subuh di wiridan, wae duha di wiridan, wae qobla guru bisamti duwe. Dan ana tamu ganggu, jatah olah ping 1000, akhirnya dadi jatah disebut kan. Wong jagongan tetep akhirnya bakatane sing ora. Misalnya di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru bisamti terus ana tamu. Budi, nggak bisnisnya terus budi lagi. Padahal yang ngaji tetap menutup guru ping 1000. Gara-gara kamu bakatannya ternak sapi, melencengnya kadoan, baru jadi ternak apa? Saya tahu kok kamu gak kriminal. Melencengnya kakek, waduh mengalir ke top-top, berarti jadi badi pulang, mau tenang deh kamu. Gelem ya mana? Gelem ya, ketemu tamu beda beda masker. Nah, kalau rasa ekstrim itu tapi separuh, tak latih separuh ini. Jimben tapi tak full, tapi nanti tertir untuk tua tak full, tapi tak latih separuh ini. Paling tak umat itu tahu. Sama aku lo mulai Bojonegoro ya sering itu. Terus kalau kapan sowan jenengan, semua dapat ngaji titik. Semua dapat ngaji titik. Karena itu bahaya sekali. Kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Salah sing diwiridan cara maca kulo ping 1000 gara-gara ana tamu bakatane ternak napa? Terus kula sebagai ahli Quran apa neliti Quran apa gawe format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anak pinten Gus? Loro. Anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Ya. Terus wae apa bakat Quran sebagai anak mestine kakean. Kula lho sampean ora tahu. Apa kan ada tamu rasa nolak apa aja lho. Kamu somae dari kelar agar ada tamu. Ya kan aku kan ora duwe, napa?
Jadi rasa nopo? Enteng lah. Malah doa enteng. Buatin belum cerita nih pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hanbal ini. Ahmad bin Hanbal termasuk wali top yang termasuk madzhabul arba. Allah itu tidak akan mencabut barakatul ardi hatta la yuqala lil zalim antal zalim. Jadi dunia ini rusak, nak wong zalim diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim antal. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte itu hak tobat, paham ya? Maling itu hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran itu Furqan, di sing hak diomong hak, sing batil diomong no. Oh dirubah bahaya. Misalnya koruptor gede 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi enggak, gara-gara rapati konangan atau nyiwap kiai dibangun masjid Mekah untuk 1,5 miliar. Ngamal 1,5 miliar ke duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Status koruptor hilang jadi pendiri masjid. Itu bahaya, agama begini nopo. Sing wong saleh gendera itikaf mau disebut pembersih masjid itu ora lara. Lara. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid yang istiqomah itikaf bedino mau digelari pembersih apa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong saleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara mazhab Syekh Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Syekh Husain lho. Nah, mungkin kalau wacaakan sing mazhab Syekh sinten Hasan. Jadi keyakinan Syekh Husain siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulai ulama itu kudu ngomong terus, keliru lah kalau ngomong terus. Wah, kamu harus ngomong terus. Lo itu memang nasnya ulama. Mulai bulan apa ngaji di ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang bisa ngakau ngomong terus. Sampai ada hadis idza zaharatul fitan wal bid'ah falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasin ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Orang alim itu orang alimnya. Nah orang malah kena laknat. Jadi kemudian kalau biasa ngaku alim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya ngaku bodoh, cara pengiran nak sopan malah. Jadi ilmu dia tetap ngaku bodoh. Itu juga dari keimangan marah ngaku lesu. Itu kurang ajar sih. Malah wong salah paham. Aku ngaku alim dari sombong, goblok-gobloknya uang. Kowe nek dikai duwe pangeran, dikai waras yo ngaku waras, kudu ngaku nopo? Paham? Nek dikai ngalim yo ngaku nopo? Lho kula wingi nembe malam setu debat besok orang kiai gara-gara. Kula niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya kiai alim sini kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam apa? Bicara Romanto Aliyah apa? Pokoknya yayasan apa itu. Setelah saya jadi direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau pacaran. Lah wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam dari yayasannya itu. Kalau terjebak loh, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ono agama Samin sing nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodet, di sana pedalaman Sulawesi ada Alar Ahmadiyah, engko sing ramat-ramat ya ono Syiah, Wahabi, iki piye mestine. Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita tidak di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue merasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya kode gontor kok. Misalnya yayasan di saya kok di sini kok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu?
Ini cuma ngomong dari direktur alias. Kita ngomong yang kita ngaji dengan kok perlu jadi direktur wah halus sulit. Pertama kadang nawani kulo. Gak ada mucal Gus. Mulang opo? Dia mulang tengah alia. Ya nak mulang gelem mergo kiai kan gak mulang. Nek nak menjadi anggota mau sebenarnya jelas. Ulama cebok. Enggak terus aku laporan gue, nak kurang hadir gue tegur, dia juga tegur tapi enggak seragam, juga masuk gue tegur, dia juga tegur, bukan keliru caranya nggak bisa tabuk nanti bahayanya yayasan Islam kan ada aturan-aturan kalau bukan itu Islam mau ngalih mau ditegur perkara ragal tidak, perkara baju gak masuk itu gila, lu lagi ini rapati aku, kayak rokin lapor ya aku giat tapi pakai aturan. Tapi ini juga syarat saya kan butuh jalan. Nek aku mau ya itu aja. Gue ora ngajar tenan iki, Bu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam enggak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga apa? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya dia itu hanya dia. Enggak apa-apa, bukan berarti saya kedengaran. Kalau terjebak saya bilang lagi harus. Mulai gua seneng ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal karena ini lebih umum, lebih kafah. Kasus kula nanti saya akan mengucapkan mereka tentang Medion, tentang Bojonegoro di mana-mana, bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang itu, paham? Tanggung jawab misalnya ulama kok pikir kok bilang uang itu, nanti bagaimana tadi? Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai lah asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal itu bangga, lagi malah kualik. Kiai sing non formal belum terputih. Akhirnya anak itu kan kuliah boleh SPG. Nah, malah bangga loh. Gak tahu tertarik itu. Kulo mau balik zaman. Ditawani duit gelar kulo. Nah, mau kayak langsung buat tawan aku gelem. Ada kan repot-repot mau. Mari repot temannya apa? Nah ini mazhab Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui juga respect. Kalau hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kalau hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ, sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk no baju ning celana. Resah kiai itu ana aliran besar, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan kafah tidak hanya di lingkup yayasannya tapi siapa saja. Nah takut saya yayasan-yayasan simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Wah modern, saya mau kerja di kampus juga mau, saya kerja di lembaga-lembaga tapi sekali ngikat milih mutua. Sekali ngikat milih apa? Mau sepedi ke pengiran, orang arah ulama ramangan orang potongan. Ben malaikat itu salah pengiran tapi ulama emangan, betul ulama gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian. Yes, mazhabnya apa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yuzhirul alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Badimyati. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim dosaku, tamu harus dimuliakan. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu engko ngenteni dipanggil. Karena kalau enggak nanti orang sopo sing ora bersuara nabi. Wong nabi ne to. Bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora bisa mimpin perang, ora bisa jamaah. Mungkin juga enggak bisa ngurusi privasi keluar. Jadi untuk soal nabi nunggu walakin idza itu ngenteni dipanggil. Itu saja lalu setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisi nali hadis. Udah langsung bubar, kau oleh Nabi tidak jagoan. Istilah itu maknanya jagoan asik. Inna galikum kana yuzin nabi ya nabi tidak jagoan mesti tersiksa. Wong aku kira nabi lama tersiksa kemudian nabi. Wong nak waras tenan, ini akhirat tenan mesti jagoan susu tersiksa. Agar asik berapa di akhirat. Cuma Quran inna galikum kana yuzin nabi ya jagoan itu melukai. Nabi, kalau Nabi wong akhirat aja jagungan susu tersiksa. Sudahlah, sampean contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid yang dua wiridan kok gurune jam 5 wiridan nanti hurufus samsi kepengen takbir disiapno kepen maca full kuping teh
Ono tamu. Mbah, mergawe wangil, Pak. Mungkin jajal ternak sapi itu. Berkutu betul jadi nama. Dia atas nama paling rendah itu juga dapat. Iya ngoten dia saya. Seperti pacarannya. Ujung-ujung bersuruh padas berwiridan. Iku tersiksa pasti tersiksa. Padahal harus sekedar bayangkan kayak Nabi. Maksudnya ilmu ini udah diulang loh. Cuma paling rendah tahu banget tentu. Nah sampai betul paling rendah orang pengaruh ya. Artinya untuk orang tamu lah jangan wiridan loh. Rai sampean orang tamu lah kan jangan wiridan. Misalnya mungkin nama tamu paling bukan kubur sangat jelas. Doa paham ya? Ngatur deh kok ada mertu merah jelas. Malah tuh anak SMP. Nah itu rapopo di tamu tuh radio tamu lah, ya orang wiri. Tapi sampean bayang nonton ngomong soleh kayak Ki Arwani, Mbak Hamid, Pak Surwan, soleh semudawane ngaji wiridan, mbok tamoni. Nuwun bisa akeh. Lah suwe kuat-kuatan, ya kadang ya ini sing kalah tenan. Mulai romani sedunya itu kuat kalah tenan. Nah kula insya Allah potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Kalah. Mulai ngerana sing pertama kula tak kandhani ben sowan pas ngaji kita. Jadi konsultasi ya urusan dunia urusan duit kiai rapati iso. Ngaku juga gua. Urusan akhirat, pas ngaji itu usia akhirat urusannya. Urusan dunia apa misalnya dilapor, urusan geger bojo kiai biasa geger bojo ning kula wis biasa. Urusan ati duit kiai juara masalah roti. Wah, semalah wis kebal napa? Mana kula tak kenang ceritane Sayyidina Umar, ana wong metu kali bojone sowan Sayyidina Umar. Pas itu Sayyidina Umar dijebedhek bojo. Sayyidina Umar ya tetep manggane tamu. Ana apa tuh? Sampun Sayyidina Umar. Yo ora matur kok sampun, nggih sampun. Lah yo kuwi rene apa? Ya badhe matur ame sampun. Sopan sampun. Akhire matur, rumah kula sing disiasa bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lha bukan masalah sosial. Ora di duwe tukaran mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan gawane urip kok tak konsultasikno bola. Iku anggere wong yo ngalami, nek ora ngalami yo ora wong. Ora kok laporno. Mbok pengeta banget. Pak kula naudzubillah. Tapi guru kula Yesus mboten nate kula lapor. Kula sering ada dipancing. Piye ekonomi piye? Ekonomi kula wis sae sesuai jatah saya. Cara tak kok inate kok piye itu sesuai jari iki. Ora kok kene goblok. Lagi aja kok bener. Dari kalimat bekodok. Cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya kata apa? Ilmiah. Masa wong ngalim siapa bakat budi Gus ben rezeki kula lancar bedina lho piye karepin. Masa mesti lancar ben. Kere dulu deh. Kula niku saling bernyali, kan urip bernyali. Wong kula niku mulai ben dadi biasa ya ora mulya ora malah gagal, malah apa? Kita nak di pangeran. Lho kula nganti sakniki soal ngakeh ra kiai biasa kok nganti sakniki lu ngotong pasar be anak kula tok ya numpak nomor kota satu damel angkot Pak dosa iki biasa kadang wonten mobil leren Gus mobil bareng kula cangkem mungkin iki supen ubah malah mbok tawani mobil duwe owah mboten kesajinan ora pantes sumpah kowe ora mantes lho ora pantes wong kiai kok kaya aturan kowe ge aturan ngono iki ora pantes kiai coba kandhani karepe dene kiai dari ora pantes sumpah kowe pelaturan ini wis ora pantes seperti kiai kok kaya apa seneng amu wong liya ora pantes kowe dhewe nek pelaturan aku luwih ora pantes untuk wong apa ngene pelaturan dia ya ayo enak hukumnya kita ini kadang sebagai kiai didikte wong awam kiai ora pantes marung ora pantes ning pasar ora pantes ning dalan-dalan lho sing kiai kuwe tak aku paham kula niki ulama semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat lho kula biasa pas ning pasar ning angkot nggih wis badhe panjenengan beneran badhe tawa hukum mamang wis takone ngene ora sopan ora sopan lah pokoke ning kene nasuan aku malah ora sopan ganggu ning kene malah ora ganggu pas ketemu kira nasuan barang malah ganggu akhirnya takut ini gue kesempatan hukum mencara dinas sendiri ngene hukum bareng ini badhe musim haji ini gue ada belajar untuk toko-toko be anak kula mesti sing Gus kula badhe suwan Gus badhe haji lha napa
Badhe tanglet Gus, nek tolak lah anak wedok mesti kumul. Kula kan madhabe Syafi'i pundi. Tapi tak suwan mawon Gus boten temling. Wah nek kene suwan malah ganggu. Saiki omongno saiki. Akhire ta. Sapopo, pokoke nek ana itu mazhab lah kowe golek kon wudu malah kelangan kon tolak malah ra karo-karo. Niku tesih Syafi'i iku dijek. Ora berkati yo. Apa meneh? Ternyata satu minggu sebelum haji ketemu kalau mana? Perkara bojo orang mana? Teman tak bisa tenan deh. Tak omong gitu. Jadi sowan ganggu. Enggak, alhamdulillah kalau baca macam panduan haji yang ditulis Quraisy siap dijawabane kok jenengan. Lha kok seron aku ngalih bujuk maman. Ora ajar ya. Ora ajar, mau entek-entekno. Enggak artinya apa? Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muruah, tidak ada apa-apa. Kalau mereka yang seneng jaga muruah, aku dulu numpak mobil, sopan, ya monggo terus, tapi rasa nggak buang dia, yang jenis ngomong jenisnya betul-betul. Saya ada masalah, kalau dihormat sama kiai yang jaga muruah, dihormat. Saya tidak usah dari saya, tidak usah ngatur-ngatur saya. Karena nurut umat ngoten, saat jenengan kus pantas saya buatan ngeten. Sing kiai aku tak kuwe. Akhirnya nyaman, kalau teng pasar sering wonten tiang melarat. Sowan tak kok Gus kula ben anak kula mondok tak ditimno jenengan yo. Sowane kapan? Ya kapan-kapan anak kon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang apik ora aturan temen. Barang apik mesti bener ora aturan. Nah barang apik iki aturan malah keliru. Nah kula rasa nderek kok ora apa. Barang apik jangan aturan. Ora ono ning Quran barang apik nganggo napa? Aturan. Sesuai apik asal jamaah Jumat apa makmum mak matur dhewe kiai ini asal mboten dadi makmum. Orang apik ora aturan. Barang apik di depan itu. Sesuai nek makmum mak matur teh angka mboten dadi napa? Waktu kalau model kiai kuno, ke makmum ngejeblak imame. Yo pakai kuno ora ono. Nah ora salat pun paris. Makmum kepen makmum karo ora jangan gitu. Nah, itu pakai kuno. Banyak imam. Itu pakai kuno. Orang-orang kita, orang-orang kita. Orang. Dari alasannya penting imam siap niat jadi apa? Imam. Tapi tadi kau jawab itu pokok tapi yang karwan orang mau waper nih. Jadi kalau cerita, jadi ini ben baru kayak sebelum Muharram. Ini kalau Syiah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Bukan misalnya dari Said Hasan terkait. Betul yang diikuti kiai di Indonesia Said Hasan. Termasuk Syekh Abdul Jalani itu sampainya ke Nabi lewat sinten Hasan, lewat sinten. Memang jarang kabar yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Sayyid Muhammad Mekah itu kan Al-Maliki Al-Hasan itu termasuk Al-Hasan. Syekh Bakir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Sayyid Husain non politik. Gini Sayyid Ali Zainal Abidin Abidin. Terus gak ada putra Sayyid Bakir, gak ada putra Sayyid Ja'far. Mengenai nanti tiba misu Zainil Abidin Ali wa bil Bakiri khairi wali. Jadi pada Sayyid pada Kanjeng Nabi Fatimah, yes, Sayyid Husain, terus Sayyid Bakir, Sayyid Sinten Ja'far, terus Ali Al-Quraisy dari Muhajir Ilawah terus sampai sekarang. Kalau nak sampai ini kata Singapura. Di krono ning komunitas sahabat, para hafid alim sing riyen ngaji kula. Misalnya teng Yaman ngaji teng Sayyid Umar Hafid. Iku riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorok kalian. Jadi alhamdulillah sempat mandi beberapa habaib. Sahabat itu paling seneng nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu dua. Quran dan keluarga. Bagian dua Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor, yaitu Habib Zaid bin Semit. Ini Habib Zaid bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran, jadi beliau itu merumat santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggonnya awal Masjid Kuba, jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Kuba. Dia kelahiran Bogor, terus urip sama Mekah nganti sama.
Habib Zain bin Sebetulnya lagi ulama besar di Mekah Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada zuriyah beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural itu kita masih punya sanad-sanad karena semi berdarah Indonesia. Cuma nanti ibu yang ngikutin. Ini penting kalau aturakan karena untuk menjaga apa ya, semacam keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar, padahal kadang dekat Syiah. Lagi yang anti Syiah mau kritik tidak berani karena itu itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada masa lalu sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik, pertama habib-habib senang ngajinya sama saya, belajarnya fikih sama saya. Sampai ketika di Yaman, dia surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian saya Umar Hafiz. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu Sayyid Ahmad. Di sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad hak ulama sampai sanad sebagai ahli Quran. Jadi kalau sanad ini ada sanad mutlak saking Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim betul, jadi gampang kita ini antar orang alim ketemu saja gampang. Orang bulat berapa tuh? Jadi sama itu mazhabnya Sayyid Husaini. Sekarang kalau foto tentang mazhab Sayyid Hasan pun. Sing halaman berapa? Buat 24 apa? Mana sekolah wadah? Cuma kola amma ba'dun 249. Ketemu sok 249. Fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter wong takwa. Fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter sak dunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong goblok-gobloke wong al-fujuri wong sesat. Wa inna hadal amrolan tak temne ikilah perkara Allah dirupane amar ikhtilaf tukang silaya ingsun ing dalam amar. Ana ya ingsun wa Muawiyah lan Muawiyah. Niki rungono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan di taraktuhu li Muawiyah iradata sholati hadil ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes tak kena Muawiyah kabeh. Iradata sholati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wahak nih dimaihim lan jogo bertumpahi darah itu yang dilakukan kiai-kiai itu nih. Bahwa bupati rapati sholat mengdolim sajane cara kaidah Islam sing jadi bupati yang paling sholat. Tapi hakikatnya kan gak mungkin. Kompol larang-larang di duit. Terus di duit kadang orang dijatah barang. Paham kan? Orang arah jadi bupati. Nah, tapi misalnya wong soleh memaksakan jadi bupati, itu mesti orang pertumpahan. Mereka muridnya wong soleh wani mati. Jalan aku gawe gerakan orang kamu coba wani mati lah demi guru nih. Potongan-potongan wis urip ra jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal lho dari perkara bingung pokoknya nanti mau mati wani deh. Demi guru nih. Lah kok wong nakal wani mati demi ketua suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan wis tak kena Muawiyah kabeh. Ira data sholati hadil umat wa habni dima di. Nah, ini hebatnya Sayyid Hasan. Mulanya ketika era Sayyid Hasan diarani Amul Istimah, tahun persatuan. Mergo pemerintahan Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung buat pemerintahan sinten Muawiyah. Mergo nak ora bergabung engkau kubu-kuburan kubu Hasan tukaran berkubu Muawiyah. Wong kula ora termasuk canom. Mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung kan ketakoki tiyang Gus dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia itu arah NU ya nama Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah. Secara mainstream kan NU dengan apa? Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot.
Misalnya ulama uga krungu Nabi ku tahu semiran rambutnya terus ulama semiran, ini bisa umat. Gus Bak semiran cah gaul. Meskipun dia ono hadis semiran ya ono apa? Misalnya Nabi nganggo jubah. Tapi masalahnya kalau kanyep bening di situ enggak nganggo jubah ora darani sunah Rasul, gara-gara kok menapa? Kanyep bener ora loro. Lu nak tempat wong ganteng wong ikhlas. Jadi Indonesia lucu wong. Kiai saling ganteng, kados guru-guru Mbak Mun, Mbak Dimyati darani pantes jubahan. Tapi nak ndek cilik pesek jubahan, wah koyo opo. Jadi wong Indonesia yo nakalan, juga sunat tak delok semangkul. Kalau berita ndek pesek jubahan, wong ora ngarah darane asli sunah Nabi. Kape piye? Dia kan malah resiko, nglakoni sunah tapi marahi salah paham. Gak model ini cara saya Husain atau ditinggal, pokoknya barang-barang yang jadi polemik dengan umat itu harus apa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di kana Muawiyah. Iradata sholati hadil ummah wa hakni napa gimana? Aw yakuna haqqan kana lirin ahaqqa bihi minni. Fa fa'altu dzalik wa in abdillah lahu fitnatul lakum wa mata'an ila. Jadi walhasil niki kencaman ngerti ya. Sebab niku Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki dadi pemuda pemandu swarga. Inna ibni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, dia dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Longge itu, umpama dhisik Demak Bintoro nggak bikin pemerintahan, niki rumakno. Agama Islam hanya kultural, sing negara naisen resmi Nusantara iku Mojopahit. Kula baleni malih. Wali Songo wong-wong zuhud, niki mumpung tahun Muharram nggih. Wali Songo wong-wong zuhud gak kedonyan, jumlahe songo pisan. Ketika beliau sepuh malah mutusno bikin negara, disebut Demak Bintoro, dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mereka mesti Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikanya jelas. Umpama pasti Wali Songo gak gawe negara sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultural. Negara resmi mau Mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum setia anak agama Islam subversif utawa melanggar undang karena negara lah sing berhak bikin udah. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya, saya ingin jangan Wali Songo mungkin kharifahnya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah Wali Songo mati, terus ono undang-undang Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai, diringkul, jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lalu kesannya Allah menang, Mojopahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penangsang, ada temangsang, Islam Yogyo, baru bayi musuh, Arya Nomo, penangsang gedung bagi daerah bagi Bogono. Nah ini pulau ini makili Kiai Pantura, teman makili Kiai itu musuh Nomo, Arya Nomo, cara sejarah. Tapi kan barokah. Barokahnya apa artinya? Saiki ono kesultanan jadi mau kesultanan Islam gini gua Sultanan Ngayogyakarta. Umpama di Wali Songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minoritas. Itu pentingnya sebuah pemerintah negara. Mereka anti negara teman-teman ya keliru. Anti kan nggak ada DPR Islam di parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu ini. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi ini Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood, Batam dikayakan Hongkong itu kaya raya. Walai adol sempak kondom, pornografi, pornografi didoli kabeh tetap suka. Lalu ngadol tasbih, ngadol pornografi laris dia. Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita susah-susah Bali dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood.
Amerika ra sugih piye? Madonna udah didol, CD fotografi napa didol, majalah Playboy ya resmi legal. Indonesia ora, isa ilegal, nah jadi duwe akeh terus ilegal. Pokoknya lumayan, diputus ilegal terus lumayan, ternyata prakteknya di duwe pirang. Iku baru kaya wong Islam sing gede. Tapi hormat tenan yo keliru, sing keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsinya, tapi ora hormati biasa wae. Wong ora dihormati nganggo gaji, hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Hasan. Kemudian ini mungkin mau coba nih peng nopo itu mau ini kalau angsal hadis sambil Fathul Bari Sarai Imam Bukhari. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai nopo 10. Ya kalau balen ini. Bulan suci itu kan 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik nomor 20 sampai nomor 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 Muharram. Lah tanpa disengaja tadi ini adalah pas 10 Muharram. Muka-muka alamat nomor di penderitaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau maknanya sekitar ini sampai ngerti maknanya. Ini wiridan tanggung kitab Bukhari. Subhanallah mil al-mizan. Kelahan suci Allah mil al-mizan. Kang jadi kebake jadi kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman nanti pikir Pak Raden. Nah, ini seperti diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak mau subhanallah min al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci jadi puncak segala ilmu. Orang kok puncak segala ilmu di dua, surike makan buatan. Jadi sampai nak mau subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Orang kok ngerasa duwe puncak ilmu, nak jadi dokter, profesor, atau di dua aja. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lan dadi katote ilmu. Wa mablagh ridolan dadi nggon tumekane rido. Wa zinatal arsilan dadi pepaete aras. Walhamdulillah mil al-mizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablagh ridho lan dadi puncak ridho niku keluhan wau. Ya tenan buat wau nek iso ana. Buat wau itu. Iya harus ini. Ora juga lho. Iya kowe wong alim ta mondok sih. Salah sing ati dua. Ora padha ngalim mesen. Nanti ben besok. Wah iki. Kan kita kayak semetan. Aku dadi wong alim nanti ku gagah. Ayo gagah-gagah. Wazinatal arsilan dadi pepaece arat. Wallahu akbar uta Allah zat sing agung mil al mizan kang ngebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablagh ridho lan dadi puncake nyampekno ridho. Wazinatal arsilan dadi pepaece aras. Jadi sampean nak wiridan masih ora akeh lah. Pokoke kudu ainul yakin nak ketika melafazkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu. Ilmu tertinggi. Nah, kulo sakit ngoten. Dan semua ulama harus bisa begitu. Dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, kulo kok ditegur kenal presiden, kenal menteri. Ya bangga, artinya sebagai basaria kita bangga. Tapi aku ngerti. Aku lahir cilik, dia ini ora kenal, dia bisa urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino. Saya kira uripku 40 tahun, iso mangan, iso seneng tanpa dia ini. Yang paling tak butuh detik ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate, lah kok seneng teman-teman lah, mau bisa raman sate ya begitu terus, sehingga muntahal ilmi ya Allahu akbar. Ya kadang kita ini enggak sering kena hijab. Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Kulo nganti sakniki lho, kulo nak wis kiai, wis ulama, iki sering film sampai ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Sudah semua aku lagi, Gus Dinar ora gelem politik piye. Urip sakniki ra iso Gus ora kenal pejabat, ora kenal bupati.
Kena arah tobat, tak usir. Kena arah tobat, tak usir. Sarapku sebagai mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik ku piye? Langsung biru, ulama yang ngomong tetap ibadah. Ya bukan kan zaman modern. Zaman modern, zaman kuno tetap sing paling lakone tetap pangeran. Modern sing kuno tetap sing dadi lakon sinten? Pangeran. Aku coba warai fasik. Fasik kem dhewe apik meneng ngajak-ngajak wong. Lho soal kita butuh uang, kali kula butuh bupati, butuh fuad, butuh rohid. Allah sing nuntut kita kudu di hablin minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter butuh bupati, butuh izin, butuh administrasi negara yang kita butuh atas nama hukum negara. Ya, tapi lu butuh pangeran. Setiap data butuh oksigen. Orang di oksigen memang detik mati, sehingga oksigen pangeran, ra bupati, ra presiden. Nggak mau bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati to fase, muji pangeran kok ora fase. Tobat. Gus matur nuwun jare matur nuwun buang tobat tenan kok matur nuwun. Makanya ini dikatakan kalau ulama dulu ya kayak ini, Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah yang muntahal ilmi. Subhanallah yang muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini lewat bulan Muharram ini. Paham tuh muntahal? Kalau gak keren tuh muntahal itu gak keren. Orang ya. Goblok. Lan dadi pepese Arab. Ora tuh bujur. Kuwi ning gue bener ilmu tenan. Oh, ono takdir. Muntahal ilmi. Muntahal. Langsung anjing. Lamal orang orang bertumingkir mojud walaman jalan orang orang berselamat itu mojud minamwa sange Allah ilahi kecuali menuju Allah. Iku akhirnya pangeran. Orang selamat kau cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Jadi misalnya Allah penyiksa kula, penyiksa jenengan. Iku nak mlayu malah kecekel, aku moro, malah ora. Iku akhirnya pangeran. Jadi pangeran nak dilawan itu seneng wong sing moro. Mulane pangeran bae dilawan lah dimaksiatillah tetep ngundang-undang anibu balio ning aku. Napa? Balio ning aku sini lamal jawalaman jaminallah illa illah. Napa yo aku tekel kan. Subhanallah adada sakti wal watar. Mau suci Allah kelawan wilangan gane pelan ganjil. Wa adada kalimatil lahid tamahlan wilangannya kalimat Allah yang tamah kuliah. Walhamdulillah adada sakti wal watar. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliah. Wallahu akbar adada sakti wal watar. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliah. As'aluka wa ingsun ka menjenan assalamata bi rahmatika ing selamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mimpin masa begitu nih. Ayo baca bareng-bareng gitu nih. Mulai wae. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh. Walhamdulillahi min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh. Wallahu akbar min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh. La malja wa la manja min Allah ilaihi subhanallah adada syakti wal qadar wa adada kalimatillahi ta'ala kulliha walhamdulillahi adada syakti wal qadar wa adada kalimatillahi ta'ala kulliha wallahu akbar adada syakti wal qadar wa adada kalimatillahi ta'ala kulliha as'aluka as-salamata wa rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh walhamdulillah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh wallahu akbar min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatul arsh la malja wa la manja min Allah ilaihi subhanallah adada syakri wal qadar wa adada kalimatillahi ta'ala kulliha walhamdulillah adada syakri wal qadar wa adada kalimatillahi ta'ala kulliha wallahu akbar adada syakri wal qadar wa adada kalimatillahi Assalamualaikum warahmatullahi ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanallah al-mizan wa muntahal ilm wa maqamul zinat al-arsh walhamdulillahi min al-mizan wa muntahal ilm wa maqamul ridha wa zinat al-arsh wa maqamul min al-mizan wa muntahal la malja wa la manja min Allah illa billahi subhanallah hadafi wa ta'ala ala jannatan alhamdulillah wa ta'ala kalimat laysa min Allahu akbar hadatsu wa ta'ala kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wallahu akbar min al-mizan la malja wa la manja min Allah wa adada kalimatillahi tammah walhamdulillah wa adada ma ya Rahman Rahim la haula wala quwwata illa billah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi alamin Subhanallah min al-mizan wa muntahal ilm wa maqamul ridha wa zinat al-arsh walhamdulillah Allahu akbar min al-mizan wa muntahal ilm wa maqamul ridha wa zinat al-arsh la malja wa la manja min Allah illa Wallahu akbar adada Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rabbana nas'aluka fi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hamdan ya badi'a samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum wa man ahabbana wa talibna ya rasulullah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ij'al ya wa mu'akhatan fika mu'akhatan fi mahabbatika wa tasbihika wa tahmidika hatta tarda anna ya Allah ya haqqu ya samad ij'al ya wa mu'akhatana wa ta'limana wa ta'allumana ya Allah mahabbatan laka wa dalilal mahabbati laka wa ala ta'atika wa isqan laka ya Allah wa ghiratan laka ya Allah hatta nakuna ibadan laka farina bijadika ilaika ya Anta ya Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika midada kalimatik as'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma la tad'afina ya Allah santan dan khabarka ya Allah ilahana anta qayyumus samawati wal ardi fatih tawafana muslimu ala hikna bis-salihin Allahumma ya ilahana anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana taqabbal ma'asyana was'aluka ya wa husnal dhanni bika ya wa husnal dhanni bil mu'minina hatta ya Allah nakuna ibadan laka ya Allah ilahana anta qayyumus samawati wal ardi wa antal haqqus samad fas'alna ya wa farina ilaika ya Allah musari'ina ilaika ya Allah da'ina laka wa musta'inina bika hatta nakuna ibadan haqqan anka ibadaka ilahana ya Allah ya Allah ya Allah fakhsina bima taubat ilahana ya wa ursukna ya wa nashra ilmika wa nashra kitabika li ummati habibika Muhammad syafaqatan wa timaran fi amrika ya Allah fa innahum ikhwanuna fika wa ikhwanuna fi tasbihi wa tahmidika wa takbir isma' baini wa bainahum fi ridhaka wa maghfiratika wa ma'unatika wa fadlika ya Allah ya haqqu ya samad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin